Tetapi ini data yang kita temukan 77,7% mengatakan sangat puas atau cukup puas, kemudian 20,8% responden itu gabungan yang mengatakan kurang puas dan tidak puas sama sekali. Nah, selanjutnya bagian kepuasan atas kinerja Presiden saya akan serahkan kepada Prof. Burhanuddin Muhtadi. Silakan. Ya. Makasih Mas Bawono, Mas Hendro, dan para pemirsa Indikator TV yang saya hormati. Saya akan melanjutkan bagian berikutnya terkait dengan approval rating Presiden Prabowo. Jadi sebelum temuan utama berkaitan dengan kondisi ini, saya ingin sampaikan survei dilakukan persis tahun setelah beliau mengambil sumpah sebagai presiden. Jadi Pak Prabowo sebagai presiden ke-8 diambil sumpahnya tanggal 20 Oktober 2024. Jadi persis setahun kemudian tanggal 20 hingga tanggal 27 survei ini dilakukan. Dan seperti yang nanti akan disampaikan oleh Mas Hendro, ada banyak sekali evaluasi publik yang kita uji berkaitan dengan kinerja Presiden Prabowo, dan tentu saja approval ini seperti iman, kadang naik, kadang turun. Nah, kita potret persis pada waktu Oktober, minggu terakhir 2025. Nah, ini angkanya. Jadi kalau kita tanyakan dengan 4 skala seperti biasa, supaya kita punya perbandingan, itu yang mengatakan sangat puas atau cukup puas di setahun pemerintahan Pak Prabowo itu 77,7%. Jadi cukup tinggi. Ya. Nanti di bagian variabel penjelasnya Mas Hendro yang akan mengungkapnya lebih tegas, tetapi memang kita temukan banyak sekali penjelasan berkaitan dengan pemulihan evaluasi publik atas program Pak Prabowo, ya, mengalami perbaikan, termasuk program MBG, ya, itu juga mulai positif setelah sebelumnya sempat dihantam dengan isu keracunan, tetapi belakangan isu keracunan berkaitan dengan kasus keracunan MBG berkurang, ya. Termasuk tentu saja adalah bansos pangan dan BLT, ya, yang cukup efektif, ya, menaikkan approval Presiden Prabowo. Nah, nanti di bagian-bagian itu akan disampaikan oleh Mas Hendro. Nah, tetapi ini data yang kita temukan 77,7% mengatakan sangat puas atau cukup puas, kemudian 20,8% responden itu gabungan yang mengatakan kurang puas dan tidak puas sama sekali. Jadi cukup besar modal politik elektoral, lebih khusus legitimasi sosial Pak Prabowo setahun setelah menjadi presiden. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana dengan profil yang puas dan tidak puas? Nah, Bapak sekalian bisa lihat berdasarkan cross tabulasi sederhana yang kami tampilkan di layar, terlihat pemilih laki-laki cenderung lebih puas, ya, ketimbang perempuan. Bedanya cukup tajam, ya. 81% pemilih laki-laki itu mengatakan sangat puas atau cukup puas terhadap Pak Prabowo, sementara di kalangan pemilih perempuan meskipun mayoritas puas tetapi hanya 73,9%. Artinya ada gap yang cukup besar antara segmen pemilih laki-laki dengan perempuan di kalangan mereka yang puas. Dan dengan serta-merta di kalangan yang tidak puas, itu pemilih perempuan lebih banyak ketimbang pemilih laki-laki. Nah, kemudian kalau berdasarkan generasi, ya, kita membagi generasi dalam berbagai kelompok. Generasi yang pertama adalah Gen Z, yaitu kelompok responden yang lahir terutama di masa awal reformasi, ya, di ujung masa pemerintahan Pak Prabowo, yaitu generasi yang sepenuhnya menikmati masa demokrasi, ya. Ternyata dari segmen pemilih Gen Z ini total ada 26%, itu tingkat kepuasannya lebih tinggi dibanding dengan generasi-generasi yang lebih tua. Jadi meskipun secara umum semua kelompok generasi itu puas terhadap kinerja Pak Prabowo,
termasuk milenial, mereka yang lahir tahun 81 sampai 96, kemudian Gen X, ya, Gen X ini saya nih ya, lahir antara 1965 sampai 1980. Ya. Nah, kalau Mas Hendro milenial, Bawono baby boomers. Nah, saya bercanda ya. Nah, baby boomers itu mereka yang ini baby boomers plus, ya, artinya bukan hanya baby boomers tapi juga kelompok interwar, itu lahir 1918 sampai 1964. Jadi polanya seperti itu. Jadi ada pola yang cukup terlihat, semakin tua tingkat kepuasan terhadap kinerja presiden agak turun, ya. Meskipun overall kelompok baby boomers sekalipun tingkat kepuasannya mencapai 74,5%. Nah, bagaimana dengan berdasarkan agama? Meskipun di kelompok Islam tingkat kepuasannya sedikit lebih tinggi, tetapi di kelompok non-Muslim, ya, itu overall juga masih puas. Nah, pertanyaannya di kelompok Muslim seperti apa yang paling banyak menyumbang tingkat kepuasan terhadap Presiden Prabowo? Yaitu kelompok pemilih Muslim yang terafiliasi dengan Nahdlatul Ulama, gitu kan. Sementara mereka yang bukan bagian dari ormas Islam NU maupun Muhammadiyah tingkat kepuasannya di bawah 70%. Nah, kalau berdasarkan etnik terlihat di sana, ya, etnik yang paling menyumbang kepuasan terhadap Presiden Prabowo itu etnik Madura, kemudian disusul Sunda, Bugis, ya, dan Betawi, ya. Sementara etnik Batak meskipun di atas 50%, tapi tingkat kepuasan di kalangan pemilih Batak itu paling rendah, bersama etnik Minang, ya. Dua etnik yang paling rendah. Bahkan pemilih Minang tingkat kepuasannya di bawah 50%. Ya, jadi terlihat variasi antar etnik berkaitan dengan tingkat kepuasan terhadap kinerja Prabowo Subianto. Berdasarkan tingkat pendidikan itu tidak ada pola. Meskipun kelompok yang berpendidikan tinggi tingkat kepuasannya relatif lebih rendah, tetapi tidak terlalu berbeda dengan tingkat kepuasan mereka yang berpendidikan SD atau bahkan tidak sekolah. Yang paling tinggi adalah segmen pemilih yang berpendidikan SLTA yang mencapai 83,8%. Kemudian berdasarkan profesi atau pekerjaan paling besar menyumbang kepuasan terhadap Presiden Prabowo adalah profesi petani, peternak, dan nelayan, ya. Jadi kelompok menengah bawah, karena umumnya petani kita bekerja sebagai buruh tani, artinya bukan pemilik lahan, ya. Segmen itu yang paling banyak menyumbang kepuasan. Kemudian disusul oleh pegawai, terutama PNS swasta maupun profesional, ya, itu sekitar 82%, ya. Sementara kelompok lain umumnya juga di atas 70%. Kemudian berdasarkan pendapatan itu juga tidak ada pola yang bisa kita tarik, ya, baik yang berpendapatan 4 juta ke atas maupun yang berpendapatan 4 juta ke bawah tingkat kepuasannya kurang lebih mirip, ya. Demikian juga dengan desa kota. Sementara berdasarkan wilayah overall kita temukan tingkat kepuasan terutama di DKI itu paling rendah bersama Maluku dan Papua, ya. Ini dua wilayah yang tingkat kepuasannya relatif lebih rendah meskipun masih di atas 50%, tetapi dibanding dengan wilayah-wilayah lain, terutama Banten, kemudian Jatim, dan Bali Nusa Tenggara, Timur maupun Barat, tingkat kepuasan Pak Prabowo jauh lebih tinggi. Terutama lagi di Kalimantan dan Sulawesi, yang tingkat kepuasannya bahkan di atas 90%. Nah, pertanyaan yang menarik kemudian untuk kita gali adalah apa yang membuat Pak Prabowo mendapatkan kredit atau apresiasi positif dari responden. Nah, berdasarkan survei nasional kita tanggal 20 sampai 27, variabel yang paling banyak membuat masyarakat puas itu adalah memberantas korupsi. Jadi ini pertanyaan hanya kita tanyakan kepada 77,7% responden yang mengatakan puas. Apa yang membuat mereka puas? Jadi pertanyaannya dalam bentuk top of mind, dalam pengertian kita tidak memberikan pilihan jawaban apapun. 19,5% dari total masyarakat yang puas itu menyebut variabel Pak Prabowo dianggap berhasil memberantas korupsi. Lagi-lagi ini persepsi. Jadi kelompok aktivis
anti korupsi mungkin bisa berbeda pendapat, tetapi persepsi publik yang dipegang luas adalah Pak Prabowo dianggap sukses melakukan pemberantasan korupsi dalam 1 tahun terakhir. Dan itu ketemu dengan masalah mendesak yang harus diatasi oleh pemimpin 5 tahun ke depan. Yang paling utama itu adalah pemberantasan korupsi, sesuatu yang sebelumnya relatif kalah dibanding dengan isu-isu ekonomi. Nah jadi ini artinya ya, Pak Prabowo dianggap sukses ya. Mungkin berkaitan dengan 1 tahun terakhir banyak sekali gebrakan terutama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ya, terutama lagi kejaksaan, mungkin juga KPK dan polisi, tetapi lagi-lagi terutama kejaksaan dan polisi kan berada di bawah presiden ya. Sementara KPK kan institusi yang secara umum lebih independen ya. Tetapi memang ada banyak gebrakan yang dilakukan oleh kejaksaan, dan karena kejaksaan itu dianggap tanda kutip di bawah presiden sebagai kepala negara, maka asosiasi itu diambil positif ya oleh Presiden Prabowo ya. Jadi itu lagi-lagi mungkin ada banyak masukan atau kritik ya bahwa pemberantasan korupsi belum maksimal, tetapi so far bisa meyakinkan 20% dari kelompok mereka yang puas bahwa Pak Prabowo cukup sukses dalam konteks ini. Nah yang menarik Mas Hendro, coba lihat tuh, dari alasan-alasan yang puas itu yang menyebut kinerja ekonomi belum muncul di situ. Nah ini ya, jadi artinya ada masukan buat pemerintahan Pak Prabowo, kepuasan itu belum disumbang dari faktor ekonomi. Nah ini mungkin bisa menjelaskan mengapa ketika ditanya mengapa mereka puas sama Pak Prabowo, itu alasan-alasan yang disebut tidak ada yang menyebut Pak Prabowo sukses menaikkan kondisi ekonomi ya. Ini misalnya yang kedua. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official iNews. Tantang lagi para tambah sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten-konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.